Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih, bisa diakhiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan dan penanganan limbah yang ada di KD 3.6. Yang pertama yaitu pengolahan dan penanganan limbah B3, meliputi dokumen, tempat penyimpanan, pelaku pengelolaan, tata laksana, dan pengawasan. Dokumen limbah B3 yaitu surat yang diberikan waktu penyerahan limbah B3 oleh penghasil limbah kepada pengangkut. Isinya ini adalah nama dan alamat penghasil, tanggal penyerahan, nama pengangkut limbah, tujuan pengangkutan, jenis, jumlah, komposisi, dan karakter limbah yang diserahkan. Limbah B3 disimpan dalam kemasan yang diberi simbol dan label B3. Tempat penyimpanan disesuaikan dengan karakteristiknya. Misal ini disimpan di dalam drum, dikasih simbol. Ini adalah sesuai dengan karakteristiknya, yaitu cairan mudah menyala, beracun. Jadi ini nanti limbah ini harus disimpan bersamaan dengan limbah lain yang karakteristiknya cairan mudah menyala dan beracun. Tidak boleh dijadikan satu dengan yang bersifat korosif atau yang mudah meledak. Pelaku pengelolaan limbah ini ada penghasil, berarti pihak yang menghasilkan limbah B3, pengumpul, pengangkut, pemanfaat. Ini adalah pihak yang memanfaatkan limbah B3 dengan aturan yang sangat ketat, pengolah, dan terakhir adalah penimbun. Untuk pengelolaan limbah B3 meliputi tahap reduksi, pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan terakhir adalah penimbunan. Untuk tata laksana yang pertama adalah melakukan perizinan. Perizinan melalui pihak yang berwenang. Kemudian pengawasan diawasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan menunjuk instansi tertentu. Kemudian ada perpindahan lintas batas. Jadi suatu negara itu tidak boleh mengimpor limbah B3 dari negara lain. Dan terakhir adalah informasi dan pelaporan. Pengawasan penanggulangan kecelakaan ini adalah penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah, dan penimbun wajib segera menanggulangi pencemaran, dan jika tidak segera menanggulangi atau tidak menanggulangi secara semestinya, maka diserahkan kepada gubernur kepala daerah tingkat 1 dengan biaya dari pihak-pihak tersebut. Untuk pengolahan limbah cair ini dibagi menjadi secara alami, fisik, penyaringan, dan proses aerobik. Untuk secara alami, yaitu air limbah dialirkan ke sungai, tersimpan dalam waduk, berupa air terjun, kemudian meresap ke dalam tanah. Selanjutnya terjadi proses sedimentasi atau pengendapan, filtrasi atau penyaringan, proses biologis, oksidasi, dan proses lainnya. Yang kedua, secara fisik melalui komunitor atau jeruji penyaringan dan grid removal. Untuk komunitor, jeruji ini akan menahan sampah yang tersangkut secara langsung. Kemudian sampah diputar sampai hancur dan sampah itu akan dibuang ke tempat yang telah disediakan. Untuk grid removal ini ditempatkan setelah komunitor. Nah, setelah grid mengendap, selanjutnya diambil oleh truk dan peralatan berat untuk dibuang ke tempat yang telah ditentukan. Nah, untuk proses penyaringan, yaitu penyaringan digunakan untuk menghilangkan residu biologis yang masih ada. Misalnya, residu logam garam. Untuk proses yang terakhir adalah aerobik, mengumpulkan dan mengendapkan bahan padat yang tidak dapat mengendap dengan menggunakan mikroorganisme atau bakteri heterotrof dan autotrof.
Selanjutnya adalah penanganan limbah gas. Tadi dibagi menjadi ada yang di luar ruangan atau di dalam ruangan. Untuk yang di luar ruangan yaitu dengan mengurangi sumber polutan. Misal kita ke sekolah berangkat naik motor sendiri-sendiri. Nah, untuk mengurangi sumber polutan dari kendaraan bermotor, kita bisa dengan mengendarai angkutan umum, atau bisa lagi dengan menggunakan sumber energi alternatif. Misalkan bahan bakar bensin, pertamax itu diganti dengan biogas atau tenaga listrik atau tenaga matahari. Mengubah polutan, melarutkan polutan, dan mendispersikan polutan. Untuk limbah gas di dalam ruangan bisa dengan membuat ventilasi atau jendela. Filtrasi yaitu memasang saringan atau filter di dalam ruangan, dan bisa juga dengan memasang pembersih udara elektronik. Untuk limbah padat bisa ditangani dengan 5R, yaitu reuse, menggunakan kembali. Misal kita membeli air mineral yang ada botolnya. Botol tersebut bisa kita gunakan kembali untuk menyimpan air. Recycle, mendaur ulang, berarti yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai untuk menjadi benda lain yang bermanfaat. Misal botol aqua kita gunakan untuk menjadi pot, gelas plastik dibuat menjadi tas, sisa bungkus kopi dibuat menjadi tas. Untuk reduce yaitu mengurangi penggunaan. Misal untuk mengurangi penggunaan kantong plastik atau sampah plastik saat berbelanja membawa tas sendiri, atau saat membeli bakso membawa mangkok sendiri. Replace yaitu mengganti. Contohnya adalah menggunakan botol minuman, menggunakan tas belanja untuk mengganti kantong plastik. Untuk replant di sini adalah menanam kembali. Berarti kita menanam pohon kembali agar tidak terjadi pencemaran pada limbah padat. Selain itu, untuk limbah padat bisa juga ditangani dengan yang namanya open dumping atau penimbunan sampah dengan mengumpulkan lalu ditimbun begitu saja. Misalkan ini sampah, kemudian membuat lubang, terus sampahnya dimasukkan. Yang kedua ada sanitary landfill, yaitu sampah ditimbun di dalam lubang yang dialasi lapisan lempung dan plastik untuk mencegah perembasan limbah ke tanah. Jadi ini tanah digali, kemudian dialasi lempung dan plastik untuk mencegah perembasan limbah ini ke dalam tanah. Yang terakhir ada pembakaran atau insinerasi. Alatnya ini disebut dengan insinerator. Contoh limbah yang cocok dibakar di sini ada kertas, plastik, dan karet. Demikian pembahasan untuk pengolahan dan penanganan limbah kali ini. Semoga bermanfaat, sehat-sehat, sukses selalu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.